Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain. Dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi dalam Yohanes 21-10 kita menerima satu pekabaran penting yang menyempurnakan dari seluruh hal yang Tuhan mau berikan bagi kita di dunia ini adalah kebangkitannya. Dan anehnya murid-murid itu yang sudah bersama-sama tidak paham alur dari bagaimana perjalanan Yesus sampai pada akhirnya. Mereka berpikir bahwa mayatnya telah dicuri. Jadi kita lihat ya, bagi kita yang sering bepergian dengan pesawat, ya mungkin ada yang di antara kita pernah mengalami turbulensi ya, di mana pesawat itu berguncang akibat udara di sekitarnya yang bergolak ya. Jadi satu kali pesawat yang saya tumpang ini mengalami turbulensi, ya, dan itu baru pertama sekali mengalaminya. Banyak penumpang menjadi ketakutan, ya. Saya juga mengalami rasa takut juga, ya. Dan hanya bisa berdoa, ya. Kita nggak bisa bikin apa-apa kalau dalam pesawat, nggak mungkin kita keluar dari pesawat. Yang lain hanya bisa pasrah, ya. Mereka berdoa. Ada seorang bapak yang duduk di sebelah saya yang sejak pesawat take off, dia suka bercerita, usianya lebih tua dari saya, dan mendadak dia jadi pendiam. Ya. Kemudian wajahnya pucat, dan hampir semua itu wajahnya pucat, karena hal itu tidak lazim dirasakan. Tetapi kita lihat ya, ada hal yang berbeda dari pilot masih menenangkan penumpangnya dengan suara yang mantap seperti tidak ada rasa takut, ya. Pramugari juga terlihat biasa saja, ya. Kenapa? Mereka tuh sudah sering menghadapi situasi seperti itu. Mungkin juga situasi saat itu masih terbilang normal, ada mungkin kejadian yang lebih dari itu, ya. Nah, perbedaan pemahaman inilah yang menjadikan respon itu jadi berbeda, ya. Pemahaman yang dimiliki Kristus dengan pemahaman oleh murid-murid ini yang membuat mereka akhirnya menjadi pucat pasi seperti kita yang sedang berada dalam pesawat yang mengalami turbulensi itu. Nah, demikian juga dalam kehidupannya, apa yang kita percaya itu akan membuat perbedaan dalam menghadapi hidup. Jadi kita sebenarnya semakin bersyukurlah ada waktu setiap minggu seperti ini, bahkan setiap hari kita punya kesempatan yang baik untuk membaca firman. Jadi kita mengerti kalau kita sedang sakit, kita mengalami kesulitan, kita menghadapi bencana, oh kita udah ngerti. Karena apa? Kitab suci ini sangat banyak menolong untuk kita bisa memahami, mengerti dan menerima kasih karunia Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Selanjutnya dalam kisah ini kita kembali ke ayat yang kita baca tadi, kita coba dalami. Dalam kisah ini dinyatakan bagaimana Maria ini ya, dia goyah imannya ketika mendapati kubur Tuhan Yesus itu kosong. Dan dalam benaknya
ini satu hal yang lazim juga, ada pencurian jenazah ya. Dan ini yang ada dalam pikirannya. Karena itu yang bisa terjadi pada zaman itu. Jadi Maria dan murid-murid yang lain belum memahami ya, tentang kebangkitan Yesus ya. Itu sama sekali nggak ada dalam pikiran mereka. Yang ada pikiran dalam mereka ini Yesus. Dicuri mayatnya. Jadi kita lihat kembali dalam kisah Yohanes 20 ayat 1 sampai 10, ini merupakan kisah kasih timbal balik. Kenapa dikatakan kisah kasih timbal balik? Murid-murid Yesus itu ya, dan semua orang yang mengasihi Yesus, waktu Yesus disalibkan, dia mati, dan ini membuat semua menjadi khawatir. Dan mereka sampai kepada satu titik rasa takut yang dalam. Ya. Kematian Yesus merupakan pukulan berat bagi mereka. Reaksi Maria Magdalena sangat terkejut dan berpikir bahwa mayat Yesus sekali lagi telah diambil orang. Dan dia meninggalkan kubur, dia pergi memberitahu kepada Petrus dan murid yang lain. Ya. Dan kita lihat dalam ayat 3 disebutkan bahwa Petrus dan murid yang lain itu segera berangkat ke kubur. Dan benar bahwa kubur telah terbuka. Mayat Yesus tidak ada di sana. Jadi Petrus hanya mendapatkan kain kapan yang tergeletak dan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus. Tidak terletak dekat kain kapan itu. Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ya. Jadi itu yang terjadi, ya, yang dirasakan oleh Maria dan juga murid-murid. Jadi kekuatan terdahsyat yang tak dapat dipungkiri, dielakkan adalah ketika kematian ditaklukkannya. Jadi ada banyak sebenarnya keajaiban yang membuat orang merasa kagum atau luar biasa dengan Yesus selama pelayanan 3,5 tahun. Tapi ini salah satu hal puncak ya, dan ada hal yang lain nanti kita lihat Yesus juga dia akan naik ke surga setelah 40 hari ya, walaupun itu bukan bagian pelajaran saat ini. Tapi ini satu bagian yang, wah, ini bukan hanya bisa bikin mujizat, ya, kasih makan orang, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang yang mati, orang yang kerasukan, ya, tetapi dia bangkit dari kematian, Pak. Jadi kubur yang kosong ini membuktikan bahwa sang hidup tak dapat dikalahkan maut. Wah, ini sebenarnya kabar baik ya, walaupun awalnya murid-murid itu panik ya, waduh ini kemana nih mayatnya. Ya, mereka belum mengerti jalannya Tuhan. Ya, kebangkitan Kristus membuktikan kebenaran ucapan-ucapannya yang dia sudah sampaikan sebelumnya tentang dirinya, walaupun mereka belum begitu paham, ya, tapi dia sudah memberikan kode-kode itu sebenarnya ya, tentang kematiannya, memberikan nyawanya untuk tebusan nyawa kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Ya. Jadi fakta kubur kosong kebangkitan Kristus mampu mengangkat seluruh keberadaan kita, ya, kehidupan kita yang berat dan serba tak menentu sekarang ini dapat kita jalani, ya, dan isi dengan pertolongan kuasa kebangkitannya. Jadi sekali lagi bagi kita yang hadir di Zoom ini, biarlah ini menjadi kabar baik bagi kita. Bahwa ini bukan hanya, wah hebat nih kita jadi orang Kristen, tokohnya bisa bangkit dari kematian. Nggak hanya segitu, nggak hanya itu. Ini menjadi pengharapan bagi kita. Saya akan sampaikan lebih dalam lagi. Bahwa ini punya maksud yang besar ke dalam diri kita juga. Kita lihat lebih jauh. Mari kita tetap fokus. Kemudian apa arti kebangkitan Yesus bagi kita? Apa artinya? Pertama, tanpa kebangkitan iman Kristen tidak akan ada. Salib akan kelihatan menyedihkan dan memalukan sebagai akhir hidup Yesus. Ya, begitu beratnya beban Yesus pada saat dia harus dicambuk, mengangkat salib, disalibkan, ditusuk lambungnya, dipakukan. Itu hanya sebuah seperti film saja, aduh sedih sekali. Tapi tidak sampai di situ ya. Oleh karena itu kekristenan mula-mula sangat bergantung kepada kepercayaan murid-murid bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Wah, ini kabar besar. Ini salah satu kabar besar. Belum lagi nanti dia akan naik ke surga
banyak mata yang melihat. Belum lagi dia katakan dia akan datang kedua kali. Wah, indah sekali sebenarnya. Kalau kita benar-benar mau setia jadi orang Kristen dan terus mendalami pelajaran firman Tuhan, kehidupan Kristus dan mempraktekannya. Indah sekali. Yang kedua, kebangkitan Yesus itu mendatangkan hidup baru. Tidak hanya bagi Yesus, bagi kita juga yang nantinya mengalami kematian di dalam Tuhan. Ketiga, kebangkitan adalah jaminan atas segala pengharapan kita juga. Kebangkitan Yesus menjadi suatu antisipasi atau pendahuluan dari masa depan. Ini sudah menjadi petunjuk untuk masa depan. Wah, berarti ya kita nantinya kalau kita mengalami kematian dan kita hidup dalam Yesus, telah lahir baru dalam Yesus, beriman dan melakukan perintah Yesus, sampai pada satu titik kita nggak takut mati. Saya nggak tahu yang ada di Zoom ini. Sudah ada belum yang sudah nggak takut mati? Karena mati itu sebenarnya tidur. Begitu buka mata, wah, kita tuh langsung lihat wajah Tuhan. Jadi sebenarnya kita masih berada di masa kini, tetapi dengan kebangkitan Yesus, masa depan sudah dimulai. Ya kita akan mengalami hal yang sama. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, Yohanes 20 ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ya. Banyak mereka tidak mengerti. Ya. Dan mereka takut berpikir pada saat dia hidup bersama murid-murid 40 hari, awal-awalnya dikira hantu. Ya. Itu sebabnya ada alasan mengapa Yesus membangkitkan Lazarus setelah 3 hari. Karena bagi kepercayaan orang Yahudi, kalau orang meninggal, ya selama 3 hari itu rohnya masih gentayangan. Karena Yesus telah membangkitkan ada orang mati 2 kali sebelumnya. Tapi itu sampai sudah membusuk. Dia mau mematahkan mitos itu. Bahwa setelah maafnya menjadi bangkai ya, sudah berbau saja pun Yesus bisa bangkitkan dan Lazarus memiliki tubuh yang seperti kulit bayi. Ya, itu juga akan terjadi bagi kita nanti. Selanjutnya, apabila Yesus Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. Ya. Iman yang dimiliki oleh Abraham, oleh Musa, oleh Yakub, ya. Oleh mereka semua yang telah bertobat seperti Daud. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami tentang kebangkitan ini. Jika Kristus tidak dibangkitkan, Injilnya hanya sebagai buku cerita fiksi. Nah, ini yang membedakan mengapa kitab suci ini masih tetap hidup. Apapun buku terbaik di dunia, penjualan Alkitab itu masih jauh lebih tinggi. Jadi jangan sampai kita juga tidak memiliki pengalaman dengan buku ajaib itu. Membacanya setiap hari. Namun dengan kebangkitan Kristus di hari yang ketiga ini, berita Injil adalah ya dan amin, itulah sebabnya Injil harus diberitakan. Jadi salah satu fokus para murid setelah mereka menerima curahan Roh Kudus waktu Yesus akan naik ke surga, ini salah satu hal pekabaran pentingnya. Kalau mereka percaya kepada Yesus, dia telah bangkit, dan itu akan menjadi bagian yang sama bagi mereka yang percaya saat mengalami kematian itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya. Dan juga kita, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 15-16. Ini tanggung jawab kita. Seisi rumah kita, sanak saudara kita yang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita punya tanggung jawab. Katakan, Yesus itu benar-benar ada. Dia pernah hidup, dia pernah mengalami siksaan dan kematian di salib, dan dia pernah bangkit. Ini harus menjadi satu keyakinan kita dan kita harus sampaikan ini. Jadi jika Kristus tidak dibangkitkan, kelahirannya dan kematian juga akan menjadi percuma. Ya. Itu hanya menjadi sebuah kisah yang tragis. Tapi sekali lagi, menjadi indah, menjadi begitu ajaib kitab suci itu. Karena apa yang dinubuatkan itu menjadi nyata. Dan ini penting pada saat
kita tahu Yesus telah bangkit dari kematian. Jadi kebangkitan Kristus telah memberikan kepastian bahwa di balik kematian itu ada kehidupan. Itu sebabnya sebenarnya satu titik tertinggi dalam skala rohani kita adalah tidak takut mati. Ya, tidak hanya kita menjadi orang yang setia, orang yang dermawan, ya, orang yang rohani, orang yang melayani, itu penting. Tapi iman tidak takut mati itu hal yang jadi penting bagi kita. Itu puncak iman kita ya. Makanya kalau setiap kita yang mengalami, siapapun telah mengalami kematian, mereka itu sedang tidur panjang. Bukan juga berada di surga. Mereka sedang tidur panjang di tempat mereka dibaring. Sampai saat mereka membuka mata, mereka melihat Yesus dan umat-umat tebusan lainnya. Jadi ini penting. Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Nah, jadi kita harus mengalami satu pengalaman bersama Kristus. Lahir baru. Ya. Jadi dengan kebangkitan Kristus ada jaminan pasti bahwa kita yang percaya juga akan dibangkitkan. Jadi kebangkitan Yesus itu akan menjadi keyakinan kita. Oh, kita kalau nanti mati dan mengalami tidur panjang dalam kematian itu dan sudah mengalami pertobatan dan hidup dalam Tuhan, sama. Hanya bedanya Yesus tetap ada tanda ya di tangannya ya untuk menjadi bukti bagaimana murid-murid melihat dia waktu bangkit setelah hari ketiga itu ya itu juga kita lihat di surga. Kalau kita semua dipulihkan ya cacat tubuh kita itu tidak ada. Kalau Yesus kita akan sama seperti murid-murid melihat ya. Selanjutnya oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan kita dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Apapun aktivitas kegiatan yang baik yang mau kita lakukan agar kita merasa lebih sehat, ya lebih bahagia. Sebenarnya kalau kita memperhatikan orang lain, nggak ada yang sehebat dari itu dalam melakukan yang terbaik untuk diri kita. Jadi membuat yang terbaik diri kita sebenarnya buat yang terbaik bagi orang lain. Di gereja-gereja itu ada banyak program pelayanan. Mari aktif. Mari kita berikan diri kita, hati kita kepada Tuhan dan kepada gereja. Mari kita bawa talenta kita untuk melayani. Itu akan membuat kita juga awet muda, umur panjang. Ya. Jadi, namun kita lihat sampai saat ini masih banyak orang Kristen yang begitu mudahnya menjual imannya, ya. Karena pekerjaan, ya dia dapat pasangan yang berbeda agama demi jabatannya, ya, demi popularitas, demi harta. Orang menggadaikan menjual imannya, ya, padahal itu hanya sementara saja. Ya. Pasangan hidup kita korbankan, bahkan keselamatan kita tukar ya, dengan kemewahan dunia ini. Ya, ini hati-hati kita dengan apa yang menjadi prioritas kita ya. Jadi berkat yang diterima melalui kebangkitan Yesus Kristus kita lihat yang pertama. Apa yang berkat yang kita terima? Pembebasan dari kematian rohani. Wah ini ya, tadi juga sudah dibahas di materi sebelumnya. Jadi ketika Yesus bangkit dari kubur, secara otomatis setiap orang yang percaya kepadanya ya dibebaskan dari kematian rohani juga. Karena ini bukan hanya untuk Yesus kebangkitannya, tapi untuk semua yang percaya kepada Yesus. Setiap orang percaya sudah mendapatkan kehidupan yang kekal ya, dan terbebas dari kuasa dosa. Pada saat dia menutup matanya dengan keyakinan bahwa dia berada dalam Kristus, telah lahir baru, telah mengikut Yesus. Dalam kematiannya, dia juga otomatis akan mengalami hal yang sama seperti Yesus pada waktu Tuhan datang kedua kali, akan dibangkitkan. Yang kedua, pemulihan dari semangat rohani. Berkat yang kita dapat. Ya. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka sudah kehilangan nafas ilahi dalam rohnya. Ya. Mereka juga diberikan umur yang sangat panjang untuk terus menyampaikan akan adanya penebus bagi mereka.
kalau mereka mau tetap percaya kepada Allah. Ya, namun kebangkitan Yesus dari kubur membawa pemulihan, mengembuskan nafas baru atas kita. Jadi Adam dan Hawa ini walaupun pada saat itu akhirnya mengalami kematian, tapi dia meyakini dengan iman yang besar akan ada yang menjadi penebus dosanya dan semua keturunannya. Akan ada juru selamat, dia akan bangkit. Itu udah ada, karena berapa kali lebih pintar dari manusia, kepintaran daripada Adam dan Hawa ini. Dia tahu betul akan ada masa di mana Yesus itu akan datang. Ya. Dia menjadi manusia dan akan membawa kabar keselamatan dan mengalami kematian dan bangkit. Itu menjadi keyakinannya. Dia terus menyampaikan itu kepada keturunannya dan kepada kita. Pemulihan ya untuk rohani itu akan terjadi ya. Meskipun Adam dan Hawa dan kita juga pernah mengalami dosa. Yang ketiga, keadilan dan kebenaran. Ini yang kita dapatkan dari kebangkitan Yesus. Berkat yang kita dapatkan untuk dibenarkan dari pelanggaran dan dosa, manusia dibebaskan secara hukum. Jadi kalau kita nanti telah menerima keselamatan dan hidup di surga, nggak dibuka lagi penyakit-penyakit dosa kita. Yang dibuka di surga itu adalah kalau kita lihat, oh si Anu tidak ada, kenapa Tuhan akan Tuhan akan jabarkan ya, dibukakan di langit, ini begini nih, dia nggak terima Yesus pada saat situasi seperti ini. Dia tidak terima suara Tuhan, panggilan Tuhan. Nah, jadi kita beruntung kalau masuk surga, dosa kita nggak dibuka karena sudah diputihkan, ya, tidak Tuhan ingat lagi. Nah, apalagi yang kita dapatkan dalam kebangkitan Yesus, berkat bagi kita kesembuhan, ya. Tuhan Yesus 3 kali membangkitkan orang mati. Apa yang didapatkan oleh mereka? Kesembuhan. Sebelum kematiannya, Yesus merupakan sosok yang suka menyembuhkan orang. Kebangkitannya sendiri bahkan menjadi bukti mukjizat kesembuhan yang dapat disaksikan seluruh mata secara nyata. Ya, ketika kita percaya bahwa Yesus telah bangkit, maka kita juga akan mengalami kebangkitan tubuh yang sama seperti Yesus. Kita akan disembuhkan, banyak orang yang sakit ataupun yang mengalami kematian karena sakit. Tuhan bisa sembuhkan mereka untuk tetap hidup dengan mukjizatnya, dipulihkan, bisa. Tapi kalaupun mengalami kematian dalam Tuhan, itu juga sembuh. Dia tidak lagi rasa sakit. Sampai kepada waktunya, Tuhan datang, menyebut nama kita, dan kita keluar dari kubur. Dan kita memandang wajah Tuhan. Ya, itu juga sembuh. Ya. Kita mengalami kematian dalam Tuhan. Dan nanti Tuhan akan bangkitkan, itu juga kesembuhan. Meskipun ada yang Tuhan percayakan dalam keadaan sakit separah apapun, Tuhan kasih mukjizat, sembuh. Ya. Tuhan punya rencana besar untuk orang itu. Ya. Untuk menjadi agennya. Amin ya Bapak Ibu. Yang kelima, pembaruan setiap hari. Ini berkat yang kita dapatkan dalam kebangkitan Yesus. Pembaruan setiap hari. Meskipun manusia secara lahiriah akan binasa semua kita. Ya. Orang berdosa, orang yang sudah bertobat. Kita bisa sakit, kita bisa menderita, kita bisa mati. Tapi secara batiniah manusia akan diperbarui setiap hari. Setiap hari. Melalui kematian Kristus, kita bisa diperbarui. Itu sebabnya kita perlu selalu berserah kepada Tuhan ya. Apalagi saat kita mau tidur, pada malam hari kita perlu bersungguh-sungguh dalam doa. Bahkan meminta pengampunan, kita tidak tahu. Siapa yang jamin besok pagi kita bisa bangun. Kita harus bersungguh-sungguh. Kita ingat apa yang telah terjadi sepanjang hari. Kita lihat bagaimana Yesus telah bangkit. Menjadi selamat. Mari kita terima meminta pengampunannya. Ya, ini sebagai kesimpulan kita ya. Rangkuman dari keseluruhan pelajaran yang kita terima pada saat ini. Jadi pada kelahiran Yesus, malaikat
mengumumkan. Kita lihat pada saat Yesus pertama datang ya. Dikatakan apa? Sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankan. Nah, itu kalimatnya. Pada saat Yesus lahir ya. Dan sekarang ketika ia menunjukkan dirinya mula-mula kepada murid-murid, ya, pada saat kebangkitannya, Juru Selamat menyapa mereka dengan perkataan yang menggembirakan. Ya. Dalam situasi mereka yang takut dan pucat, ya, pada saat Yesus sudah ada di hadapan mereka. Apa yang dikatakan? Damai sejahtera bagi kamu. Wah, ya. Ya, mirip-mirip juga dengan apa yang dikatakan pada saat kelahiran Yesus ya. Sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Lalu pada saat dia bangkit, dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Jadi Yesus senantiasa bersedia mengucapkan damai atau sejahtera kepada jiwa-jiwa yang menanggung beban keraguan-raguan dan ketakutan. Ia menunggu kita untuk membuka pintu hati kepadanya. Dan dia mengatakan, tinggallah dengan kami. Ia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk jikalau ada orang yang mendengar suaraku, serta membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Jadi 40 hari Yesus bersama murid-murid itu ingin memperkuat akan pemahaman, pengertian, iman percaya mereka. Supaya mereka dapat lebih memahami, tidak mengalami kesedihan yang luar biasa, karena Yesus memang hanya sementara, lalu dia akan naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus telah meninggalkan pesan penuh damai kepada kita ya. Damai sejahtera bagi kamu. Jikalau di antara kita ada banyak menanggung beban-beban yang berat secara psikologis dalam pikiran kita. Ujian-ujian kehidupan di dalam hubungan rumah tangga, anak-anak, pekerjaan. Belum lagi yang memang dalam menghadapi ujian penyakit. Mari kita bersukacita akan kebangkitan Yesus. Nanti setelah kita sendiri, setelah mengakhiri akan pertemuan di Zoom ini, ambil waktu dengan Tuhan. Ingat apa yang menjadi pekabaran kita pada saat ini. Berdoa pribadi dengan Tuhan. Dia akan dengarkan kita. Dia mau memberikan damai sejahtera. Agar kita tidak terbeban dalam menghadapi derita penyakit yang kita alami. Kita tidak menjadi susah hati atas penderitaan oleh karena dampak ekonomi, persoalan pasangan suami istri, dengan anak atau dengan orang tua atau dengan keluarga. Kita jadi lebih penuh pengharapan. Ya. Jadi ada banyak sekali curahan berkat pada saat Yesus bangkit dari kematian. Ini menjadi semangat baru bagi kita, pengharapan baru. Dan mari memegang teguh iman dengan terus belajar firman, mempraktekkannya, membagikan kepada orang lain. Dan pada saat kita mengalami kematian, kita tidak takut. Kita sedang tidur panjang dan dibangunkan dalam tubuh yang mulia dan melihat wajah Tuhan dan orang-orang percaya lainnya. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.